Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal latihan 1 yang kemarin. Untuk soal yang pertama itu sifat-sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jumlah partikel zat pelarut adalah jawabannya yang benar adalah kekentalan zat. Karena ini tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah partikel zat pelarut. Yang dipengaruhi itu adalah kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Kemudian adanya zat terlarut dalam pelarut dapat mengakibatkan, berarti jawabannya adalah titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Kalau pelarutnya lebih tinggi dari larutannya, berarti ini nanti penurunan titik beku, berarti jawabannya adalah E. Kemudian larutan yang punya titik didih paling kecil. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita analisis dari rumusnya. Kalau titik didihnya yang kecil, berarti nanti deltanya kan juga harus kecil, ya toh. Nah, kalau deltanya kecil, delta TB-nya kecil, M-nya juga harus kecil. Agar M-nya itu kecil, molalitasnya kecil, berarti GT-nya itu harus kecil, GP-nya harus besar. Berarti dicari yang mol terlarutnya itu kecil, pelarutnya itu besar, yaitu gambar nomor 5 atau E. Kemudian soal selanjutnya itu masih sama, jenisnya sama ya dengan yang nomor 3 tadi. Larutan yang punya titik didih paling rendah, berarti kan kalau rendah itu titik didihnya paling rendah, berarti dia delta TB-nya juga kecil loh, M-nya juga kecil, kemudian GT-nya kecil, GP-nya besar. Berarti dicari yang mol terlarutnya kecil, pelarutnya besar, gambar nomor 4 gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 5 itu diketahui GT-nya 32 gram, MRT-nya 128, kemudian GP-nya 62,4 gram, MRP-nya itu 78. Sehingga disuruh mencari fraksi mol zat terlarutnya, yaitu NT per NT plus NP. Dia nanti NT itu GT per MRT, NT GT per MRT, NP itu GP per MRP. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, GT-nya 32, MRT-nya 128, kemudian GP-nya 62,4, MRP-nya 78. Kemudian kita hitung jawabannya 0,238, kalau kita bulatkan 0,24, jawabannya C. Kemudian berikutnya itu ada soal tentang garam atau NaCl, di mana konsentrasinya berarti ini M-nya 2M. Di situ di soalnya itu M-nya M kecil, berarti diganti ya. Kemudian untuk volume larutannya 250 ml, ru airnya 1. Jadi setiap 1 mili air itu kalau ditimbang 1 gram, maka ro-nya 1. Kemudian MR-nya 58,5. Nah, untuk mencari M besar, GT per MR kali 1000 per mililiter. Berarti M-nya dimasukkan 2, GT-nya dicari 58,5 dikali 1000 per 250. Dicoret-coret. Kemudian hasilnya 29,25 atau 29,3. Gitu ya. Kemudian ada soal NaOH 20%, itu artinya berarti GT-nya 20, GP-nya 80. Kemudian AR-nya Na23O16 H1. Kalau mencari MR itu kan di jumlah tok toh, berarti jawabannya 40. Kemudian untuk mencari molalitas itu GT per MR kali 1000 per GP. Nah, ketika kita masukkan itu hasilnya ada 6,25 molal jawabannya. Kemudian untuk soal selanjutnya itu diketahui VT 8,3 mili, VP 90 mili, volume terlarutnya 8,3 mili, kemudian volume pelarutnya 90 mili.
Kemudian rho terlarutnya 1,12 gram per mili, rho airnya 1 gram per mili. Nah, MR-nya 62. Nah, dari situ kita cari dulu, kan dari rumus rho ini kita dapat tahu bahwa rho itu kan gram per volume. Jadi kalau kita mau cari gram berarti kan rho dikali volume. Nah, berarti kita cari gram terlarutnya dulu, berarti VT dikali rho T. Jawabannya 9,26. Kemudian GP-nya itu karena rho-nya 1 berarti sama. Kemudian molalitasnya itu GT per MR, berarti dikali 1000 per GP, berarti 9,296 dibagi 62 dikali 1000 per 90 sama dengan 1,67. Jawabannya C. Kemudian nomor 9 itu diketahui VL itu 250 mili, kemudian GT-nya 4,5 gram. Nah, karena di sini glukosa, berarti kita glukosa itu C6H10O6, berarti kita cari MR-nya dulu. C-nya dikali 12, hanya dikali ini 12 ya, sorry. Ini 12. Kemudian C6H12O6 hanya dikali 12, O-nya dikali 6, 16-nya dikali 6, kemudian hasilnya 180, kan dijumlah tadi toh. Terus M sama dengan GT per MR kali 1000 per mililiter. GT-nya 4,5, MR-nya 180 dikali 1000 per 250. Kemudian jawabannya 0,1. Jawabannya C. Kemudian soal terakhir ini ada NaOH, GT-nya 20 gram, VP-nya volume pelarutnya 200 mili, MR-nya 40, kemudian rho air 1 gram per mililiter. GP-nya berarti kalau dikali VP berarti sama 200 gram. Kemudian M-nya atau molalitasnya berarti GT per MR kali 1000 per GP. Jawabannya 2,5 M. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.